Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dan Shalom. Shalom. Yang di atas Shalom. Puji nama Tuhan, kita bisa berkumpul kembali di tempat ini, di gereja ini. Walaupun kita menerapkan apa yang pemerintah terapkan, yaitu new normal, kita menerapkan kebiasaan baru, yaitu dengan menjaga jarak. Kita bisa melindungi satu sama lainnya dengan menggunakan masker, kita saling menjaga satu demi yang lainnya. Tapi tidak membuat kita renggang hubungan kita satu dengan yang lain. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Kita fokuskan hati kita kepada Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikannya, atas kehidupan kita selama ini. Tuhan masih memelihara kita sampai saat ini. Terima kasih. Banyak yang telah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku, rancangan bintangmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Sama-sama nyatakan, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Wah kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku pernyataan kami Tuhan kepadamu Bapa. Haleluya. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam
kepadamu Tuhan. Buat kasih setiamu dalam hidup kami selalu Tuhan. Ya Yesus. Nyatakan lebih lagi, ku bersyukur Tuhan. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terhina, pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidup kami Tuhan, seumur hidupku ku mau menyembah. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Mari kita sembah Dia, nyatakan kami ucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau yang layak kami sembah Tuhan, Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Kami sangat mengucap syukur padamu. Hingga detik ini Kau telah masih memberikan kesempatan pada kami untuk beribadah Tuhan, untuk bertemu dengan yang lainnya Tuhan. Kami mau terus Tuhan menyembah dan memuji nama-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan lebih lagi Tuhan memuliakan nama-Mu. Walaupun di saat ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19 ini Tuhan, tapi kami yakin dan percaya bahwa kami ada di dalam perlindungan-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau yang menyertai kami semua dalam ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Dan kami siap memuji nama dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Kalau misalkan kita menunjukkan senyum kita ketutupan masker gitu ya. Mungkin saya kalau di sini waktu saya di praktek di Bandung, kuliah di Bandung, ada namanya salam sehati. Salam sehati, tangan kanannya di dada kiri dan mengatakan shalom. Wah, jadi mari kita praktekkan kepada yang lainnya. Kita bagi berdiri bersama-sama, lalu kita katakan kepada yang lainnya shalom dari jarak yang ditentukan. Nah, shalom, salam sehati. Haleluya. Saya merasakan sukacita pada hari ini. Bisa angkat tangan kalian semua. Haleluya. Yang bersukacita katakan haleluya. Yang sorak-sorakan haleluya. Mari kita bersukacita dalam Tuhan kita. Hari ini hari yang telah diberikan Tuhan. Haleluya. Sambil bertepuk tangan katakan hari ini ya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Bersuka di dalam Tuhan. Amin. Bersuka di dalam Tuhan. Angkat tangan kita, katakan bersuka. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah. Oh, bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Lebih semangat lagi. Kami bertepuk tangan. Kita sambut Tuhan Raja kita. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Katakan hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Angkat tangan kita, katakan bersuka. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka cintalah. Oh, bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka cintalah. Sekali lagi, angkat tangan kita, katakan bersuka. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Lebih semangat lagi. Bersuka cita. Katakan bersuka. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Lebih semangat lagi. Katakan bersuka. Bersuka. Mari bersuka. Bersuka citalah. Oh, bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Sekarang bersuka.
sorak-sorai yang meriah bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, di saat ini pandemi yang kita hadapi sekarang, saya teringat dengan 3 tokoh dalam Alkitab, yaitu Sadrak, Mesak, Abednego, dan dimana ketika mereka diperhadapkan di dapur api, kita lihat mereka disuruh masuk, dan ketika mereka keluar mereka tidak terbakar sama sekalipun. Hingga dicatat di Alkitab, satu helai rambut pun tidak terbakar, tidak hangus pun. Kenapa Tuhan tidak langsung mengeluarkan Sadrak, Mesak, dan Abednego? Tuhan tidak langsung mengeluarkan mereka dari dapur api itu, tetapi Tuhan bersama-sama dengan mereka masuk ke dalam dapur api itu, dan mereka keluar dengan yang bisa kita lihat, mereka tidak ada cacat celah pun, tidak ada bekas luka pun. Yang perlu kita ambil di sini, ketika kita berjalan bersama Tuhan, kita ketika menghadapi pandemi COVID-19 ini, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Amin. Ketika kita berjalan terus bersama Tuhan, Tuhan akan selalu menyertai jalan-jalan apa yang kita ambil. Yes. Tetapi bukan hanya itu saja. Seperti yang Bapak Gembala firmankan kemarin di live streaming, seperti keselamatan yang diberikan oleh kepada Tuhan, yang Tuhan memberikan keselamatan pada kita semua. Tetapi kita tidak hanya menerima saja, tetapi kita melaksanakannya itu, kita mengerjakan keselamatan itu. Bukan hanya kita menerima, tetapi kita melaksanakannya itu, mengerjakan keselamatan kita. Juga halnya kita ketika percaya, beriman bahwa Tuhan melindungi kita, bukan hanya kita sekedar itu saja, tetapi kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, yaitu menjaga kesehatan kita, menjaga kebersihan kita, dan disitulah kita akan mengalami kesehatan yang dari Tuhan, pemulihan yang dari Tuhan. Mari kita sama-sama sambut firman Tuhan, dan kita yakin dan percaya bahwa bersama Tuhan kita akan melewati semua. Kita fokuskan lagi hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Bersamamu Bapa, kita lewati semua Tuhan. Bersamaku di setiap
berjalan bersamamu dalam setiap musim hidup kami. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan kami, kekuatan di
merasakan Engkau hadir di tengah kami Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami boleh bersama-sama bersatu hati, mensyukuri keadaan saat ini. Kalau kami boleh bersekutu bersama-sama menyembah Engkau. Tuhan, sungguh saat-saat ini yang kami nantikan. Betapa rindunya kami kepada Engkau Tuhan. Untuk bersekutu bersama, menyembah bersama Engkau. Karena kami merindukan hadirat-Mu yang luar biasa itu Tuhan. Haleluya. Karena kami yakin Tuhan, ketika kami berkumpul seperti murid-murid-Mu Tuhan, yang di tembok di loteng Yerusalem mereka bersekutu, Roh-Mu hadir. Amen. Kami yakin dan percaya saat ini Engkau hadir Tuhan. Bersama kami semua. Terima kasih Bapak. Ya lama-lama takara lama-lama lamas. Kuriara lama-lama takara lamas. Kami mensyukuri akan hal ini Tuhan. Kami mensyukuri. Haleluya. Di tengah pandemi COVID-19 ini, pertama kali kami boleh bersama-sama bersekutu, kami mensyukuri. Dan kami boleh memuji Engkau. Engkau sudah memimpin kami ibadah ini dari awal pertengahan. Kami mengucap syukur. Tuhan, kiranya tidak sampai bersitu Tuhan. Biar saat ini juga Tuhan, Engkau berfirman kepada kami. Pakai mulut hamba-Mu Tuhan, berfirman supaya apa yang hamba katakan bukan berasal dari hamba, tetapi dari Engkau pribadi Tuhan. Sehingga baik hamba yang menyampaikan maupun yang mendengar sama-sama terberkati oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhanku yang baik, kami ucap syukur. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Bapa dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Kangen ya dengan suara seperti ini ya, suasana. Walaupun saat ini mungkin saya tidak bisa melihat senyum saudara ya. Tapi kita tetap bersama-sama menyatukan hati kita untuk tersenyum buat Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Ya, haleluya. Ya, yang saat ini sudah memberikan kesempatan bagi kita untuk kita boleh bersama-sama beribadah ya, walaupun masih di dalam suasana seperti ini dan harus protokoler. Makanya tadi juga sempat kaget ya, mereka yang datang saya suruh angkat kaki, bukan angkat tangan saya. Angkat kaki ada yang sungkan-sungkan. Aduh piye. Ya, harus protokoler karena seruan dari GBI ya yang hadir, kaki kalau instruksinya harus di apa namanya? Keset ya, di situ semproti semua, datang nanti. Tapi saya pikir-pikir, keset itu keset babut, hilang. Ya lebih baik ya saya yang nyemproti. Ya, ada yang sungkan. Kenapa sungkan? Tuhan Yesus saja membasuh kaki murid-muridnya kok. Ya, gembala bukan tuan, tetapi pelayan. Amin. Haleluya. Ya, saudara, saat ini mungkin risih, waduh kok aduh ya. Biasanya cedak-cedakan, ya sekarang jauh. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, saya tidak berpanjang kata karena waktu ya, ini masih dalam program cepat ya. Saya mengucap syukur kalau Tuhan mesti memberikan kesehatan buat saya untuk saya dapat berdiri menyampaikan firman Tuhan buat saudara semua. Ya, puji nama Tuhan. Dan saudaraku yang kasih dalam Yesus, kita saat ini saya katakan memang masih dalam keadaan ketar-ketir. Di dalam live streaming saya selalu katakan seperti itu ya. Keadaan sekarang ini masih. Tapi saudaraku yang dalam Yesus, tetap kita ini harus berpengharapan. Amin. Memiliki satu harapan besar. Jangan sampai kita padam. Karena kalau pengharapan kita padam, kita nanti itu seklokro. Urip sak-sak dewi. Sering di live streaming juga saya sudah katakan, bagaimana saya melihat wah orang sudah tidak memperdulikan lagi kesehatan, mereka berbondong-bondong dan sebagainya. Mereka jenuh. Tapi kita tidak. Kalau seperti kita memiliki pengharapan, maka kita tetap harus hidup hati-hati. Bukan wah aku anak Tuhan pasti dilindungi. Yo enggak gitu dong. Ya bagian Tuhan itu bagian rohani, bagian jasmani kita. Ya kalau kita sembarangan lah, di dunia ini sudah sediakan masing-masing konsekuensinya sudah juga masing-masing. Ya, maka harus dijaga. Puji nama Tuhan. Kita harus hidup di dalam pengharapan, itu harus. Ini saya ulang-ulang terus supaya di dalam kita menghadapi suasana seperti ini kita tetap kuat. Amin.
Katakan, aku kuat. Aku kuat. Sekali lagi, aku kuat. Kenapa saya katakan begitu? Sebab kita ini saya yakin, saudara. Ya, sekarang bukan saja fisik kita atau tubuh kita yang siap-siap, waduh ketar-ketir, tetapi ekonomi juga kita ini, waduh, ya, haleluya, mengalami kegoncangan yang luar biasa. Tapi kita harus memiliki pengharapan yang besar pada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita sama-sama pertaruhkan harapan kita pada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara mau? Haleluya. Ya, taruh harapan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, sering di dalam live streaming saya katakan gandol Gusti. Apapun yang terjadi, saat ini luar biasa. Pemerintah juga mumet, ya, mengatur bagaimana caranya di PSBB, yo ngeyel, KLB, yo ngeyel. Sekarang masuk di era apa? New normal. Sakjane itu new normal itu bukan berarti kita bebas. Ya. New normal itu lebih ketat. Karena Pak Presiden sendiri ngomong sekarang yang diturunkan itu bukan polisi lagi. Kalau saudara dengar berita yang diturunkan apa? TNI turun ke jalan. Ya, itu hanya istilah new. Tapi padahal tetap diperketat. Walaupun kita sekarang masih diizinkan seperti ini masih. Tetapi ini dalam pengawasan yang ketat. Kalau yang melanggar, bahaya. Ya, anak-anak aja sekarang kalau dibawa ke mall, konsekuensinya apa, saudara? Anak kecil? Ya, dicekel, saudara. Ya, nek sing sekolah, kepala sekolahnya konjiku. Nek sing kuliah, nggawa anak, nek kuliah di anak lu ya. Ya, kan ada juga yang gaya, ya nanti mungkin dosennya itu, buluk celok ya. Ya, uji nama Tuhan mengetat, saudara. Haleluya. Ya, ketat sekali. Makanya kalau saya ditanya, boleh mbak anak enggak? Saya juga bingung. Saudara. Kalau saya jawab enggak boleh, lah terus piye anaknya karo sopo? Ya, makanya saya katakan orang sate kok malah godan wae meneng-meneng kok di. Nek saya jawab nanti lah pendetane entuk, wah saya sing kena. Uji nama Tuhan. Ya dibawa nanti sama guru sekolah, sudah disiapkan nanti guru sekolah minggu sendiri nanti di sana ya anak-anak diajar. Saudara, kita tetap harus hidup di dalam pengharapan. Katakan amin. Di dalam keadaan kondisi apapun, kita harus mencontoh Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus dalam kondisi yang luar biasa, terjepit hatinya, susah hatinya, tercekam. Ya, di saat dia menghadapi penyalipan, ya hidupnya, penyalipan tubuhnya, ya dia bisa merasakan sakit, tapi dia tetap berpengharapan. Ya, coba kita baca dulu karena pengharapan itu sesuatu yang apa namanya ya merupakan satu sauh yang kuat, jangkar yang kuat untuk meneguhkan iman kita. Kita baca di dalam Ibrani 6, ya Ibrani 6 ayat 19 sampai 20. Di sini katakan, pengharapan itu adalah sauh ya atau jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ya, di belakang Kristus diberikan satu keselamatan di ruang keselamatan. Sudah percaya kita diselamatkan? Kita dalam keselamatan Kristus. Itu harus kita klaim. Ya, maka orang Kristen kalau takut luar biasa bodoh. Ya, kita orang Kristen tetap menjaga sebaik-baiknya apa yang harus kita jaga, tetapi di dalam sesuatu kita tidak pernah takut karena sudah terjamin. Ya, yang 20. Di sini katakan begini. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Nah, saudaraku yang dalam Yesus ini, kita ini anak-anak perjanjian, kita ini sudah diberikan jaminan. Ya, apakah kita ini masih takut dan punya pengharapan yang ngambang? Kita harus seperti Yesus. Kita memiliki pengharapan yang kuat. Tuhan Yesus di dalam Markus 14 ayat 32 sampai 35. Di sini dikatakan begini, saya baca saja ya supaya lebih cepat. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke satu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati.
mati rasanya. Saudara bisa membayangkan perkataan ini. Ya, saudara bisa membayangkan perkataan ini. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah, tidak berani sendiri. Saudara bisa membayangkan perkataan Tuhan Yesus saat ini, bagaimana kondisi Tuhan Yesus di dalam menghadapi situasi yang mencekam. Dia mengerti sedikit lagi tubuhnya akan disesah, disiksa, dicambuk, dia akan menderita. Tuhan Yesus sangat tahu. Coba saudara bayangin, kalau kita seperti kondisi Tuhan Yesus, kita ngerti, waduh, ya aku bakalan menghadapi itu. Saat ini, wah pandemi luar biasa. Aku menghadapi situasi yang seperti ini, ekonomi yang seperti ini. Bagaimana ke depan? Ya. Tapi saya nasihatkan pagi hari ini, kita harus mencontoh seperti Tuhan Yesus. Katakan amin. Ya. Tak usah getar, tetaplah berpengharapan. Pertaruhkan harapanmu. Ya, makanya pagi hari ini saya berikan satu tema, pertaruhkan harapanmu pada Tuhan. Ya, pertaruhkan harapanmu pada Tuhan. Haleluya. Kita jangan seperti orang-orang di sana yang tidak mengenal Kristus, yang tidak punya pengharapan. Kita memiliki pengharapan. Janji Tuhan ya dan amin. Ya, janji Tuhan ya dan amin. Gak usah gentar. Seperti Tuhan Yesus menghadapi luar biasa. Dia menatap, mungkin di dalam rohnya dia menatap penyiksaan yang luar biasa. Mungkin dalam rohnya dia melihat tubuhnya jatuh terjerembab. Darahnya berceceran. Lututnya hancur seperti di dalam nubuatan firman Tuhan. Lututnya hancur. Dia mengerti dalam visinya, dalam rohnya dia melihat itu. Makanya ketika dia berdoa, itu keluar keringat darah. Ya, dan di sini dia mengatakan, aku sangat takut. Ya, haleluya. Hatiku sangat sedih, dikata Tuhan Yesus. Saya dapat membayangkan, saya dapat menangkap apa yang ditakutkan oleh Tuhan Yesus. Ya, haleluya. Ketika saya dulu dalam pelayanan, ada ketakutan yang luar biasa. Bagaimana anakku hidup, bagaimana anak istriku makan. Ya. Ketika saya membayangkan ini, saya kembali seperti itu. Rasanya ada ketakutan yang luar biasa. Tapi ketika kita berpengharapan kepada Tuhan Yesus, menjadi kuat. Amin. Saya percaya saat ini, dalam peristiwa ini Tuhan Yesus sebagai manusia gentar luar biasa. Ya. Sehingga di sini dikatakan, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ya. Saya bisa membayangkan apa mungkin Tuhan membayangkan dirinya nanti berdoa tidak kuat terus semaput. Ya, muridnya suruh berjaga. Ya, sebagai manusia seutuhnya, yang diajar bisa capek. Ya, nek berdoa kemudian geblak bi. Ketakutan kita hampir seperti itu sekarang. Luar biasa dunia ini dilanda. Haleluya. Amerika sendiri sebagai negara adidaya, bukan saja menghadapi penyakit itu. Ya, bahkan demo yang besar-besaran mereka, masyarakat tidak berpikir lagi tentang kesana. Mau mati kek, mau apa kek, terserah. Ini kondisi dunia yang luar biasa mencekam. Tapi bersyukurlah kita, orang-orang yang tak percaya, berserah diri kepada Tuhan. Amin. Mereka mungkin orang Kristen, tetapi tidak memiliki pengharapan dalam Kristus. Tapi kita jemaat Efata Kampung Sewu harus tetap memiliki pengharapan. Amin. Kita mempertaruhkan pengharapan kita pada Tuhan kita. Apapun yang terjadi, saya katakan. Ya, haleluya. Nah, saudaraku, yang pertanyaannya begini. Kenapa Tuhan Yesus mampu berbuat seperti itu? Jangan katakan, lah dia Tuhan. No. Ya, dia kan Tuhan. Bukan. Dia Tuhan juga manusia. Tadi saya katakan, dia bisa capek. Dia capek tidur di buritan kapal. Dia bisa capek ketika pikul salib, dia harus jatuh. Kenapa jatuh? Karena tidak kuat, tubuhnya capek. Tubuhnya tidak tahan. Dia manusia normal. Ya.
Saat di bumi kondisinya manusia normal. Walaupun di dalam rohnya ada Allah sendiri. Tetapi tubuhnya, fisiknya tetap terbatas. Ya, haleluya. Lalu kenapa dia bisa mampu seperti itu? Saudaraku yang kasih dalam Yesus, mari coba kita baca dalam Markus tadi, ayat pasal 14, ayat 35 sampai 37. Begini bunyi firman Tuhan. Lalu ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin, ya, sekiranya mungkin, ini sebuah harapan. Sekiranya mungkin, ya Tuhan Yesus, sekiranya mungkin dia punya pengharapan, dia takut, ya dia tetap berdoa, ya berdoa. Sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya, dia berpengharapan. Walaupun kita tahu ujung-ujungnya Tuhan tidak menjawab. Seringkali kita berdoa, seringkali rasanya kok nggak dijawab-jawab. Ya, haleluya. Nah, ya. Lalu daripadanya katanya, ya Aba, ya Aba, ya Bapa. Tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, haleluya. Ayat yang ke-37, setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam saja? Jaluk koncos. Tuhan tetap minta teman. Dia ngerti yang dihadapinya berat, tapi tetap dia percaya. Walaupun saat itu dia belum mendengar jawaban dari Bapaknya. Bahkan kalau kita lihat ketika dia disalib, dia berteriak, Eloi, Eloi. Bapak, kenapa engkau tinggalkan aku? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya. Dalam rohnya, ya, seolah dia melihat Bapaknya jauh. Tetapi kalau kita melihat pembaca di sini, dia tetap percaya. Makanya saya katakan, kenapa Tuhan Yesus dapat berbuat seperti itu? Dia hidup di dalam imannya. Apakah sekarang saudara hidup dalam iman saudara? Amin. Saudara hidup dalam iman saudara? Kita harus hidup dalam iman kita. Hidup di dalam Kristus. Tetap percaya. Beriman, percaya. Haleluya. Ya, sekali lagi saya katakan, mungkin montang-manting kita menghadapi bisnis kita, menghadapi usaha kita, menghadapi pekerjaan kita, menghadapi bagaimana kita mulai dikurangkan pekerjaan kita. Tapi kita harus tetap percaya. Haleluya. Jangan pernah undur. Ya. Haleluya. Kalau saudara baca dalam Lukas 23 ayat 46 di sana dikatakan, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Aba, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ya, Lukas 23 ayat 46. Dia mempertaruhkan seluruh harapannya. Ya, ketika disalib sampai penghujung penderitaannya, dia tetap beriman. Kalau saat ini ada yang putus asa, saudara bisa membayangkan apakah saudara sudah seperti Kristus? Apakah saudara seperti Kristus di ujung penderitaan yang luar biasa? Ya, belum. Saya katakan belum. Kita tidak seperti itu. Tapi biarlah iman kita mencontoh Tuhan Yesus. Haleluya. Kita tetap berserah. Tetap beriman, hidup dalam iman. Katakan, Bapa, ku serahkan nyawaku. Di penghujung kematiannya, dia tetap beriman. Ya, di ujung penderitaan kita apapun yang kita hadapi, hendaklah kita hidup tetap di dalam iman. Katakan amin. Ya, haleluya. Tuhan Yesus, ku serahkan nyawaku Bapa. Luar biasa. Ya, ini contoh yang luar biasa. Di balik kemanusiaan Kristus ini yang saya ceritakan tentang kemanusiaannya, bukan kealahannya. Ya, kalau kealahannya oke. Tapi ini tentang kemanusiaan Kristus yang betul-betul hidup sebagai manusia. Ya, seperti nanti sebentar kita akan makan dan minum perjamuan kudus, hidup sebagai manusia. Tetap bisa merasakan sakit, tetapi imannya tetap ada. Haleluya. Ya, saudaraku yang dalam Yesus. Ya. Iman akan memunculkan mujizat yang diharapkan.
Iman itu akan memunculkan mujizat. Saudaraku yang dalam Yesus. Ketika Tuhan Yesus memiliki iman yang kuat. Ya, yang terjadi mujizat terjadi. Mujizat yang terbesar bagi manusia. Yaitu pemulihan. Ya, pemulihan gambar yang sebenarnya. Gambar Allah. Kita ini adalah gambar. Dipulihkan. Ketebusan terjadi. Penebusan terjadi. Ya, luar biasa. Mujizat yang terbesar terjadi bagi manusia. Karena iman seorang anak manusia yang bernama Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku yang dalam Yesus. Kalau kita bicara, baca dalam Kisah Rasul 14 ayat 8 sampai 10. Coba kita baca ya, Kisah Rasul. Ya, Kisah Rasul 8 ayat Kisah Rasul 14 ya, sorry. Kisah Rasul 14 ayat 8 sampai 10. Di sini katakan begini. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengar ketika Paulus berbicara. Dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman. Ya, usah baca sana. Bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Paulus ketika dia berdoa, ya, Paulus memiliki harapan besar ketika melihat iman orang itu. Makanya sering saya katakan, wong nek didoakan kayak ngapa, tapi dianya sendiri tidak pernah punya iman, ya mbojai. Ya. Iman itu paling terpenting. Mau didoain seperti apapun kalau kita sendiri tidak beriman, bojai. Ini Rasul Paulus ketika melihat orang yang lemah kakinya, bukan lumpuh ya, lemah mungkin nggak tahu pansui atau apa. Ya, mungkin pansui. Lemes. Kakinya nggak bisa berjalan. Ya. Apa Bu? Polio. Mungkin bisa juga polio. Karena di sini nggak dijelaskan ya. Kakinya lemah. Polio atau juga pansui. Tidak tahu. Ya. Tapi yang dilihat Paulus bukan ngelihat orangnya. Tetapi dia lihat imannya. Ya. Haleluya. Saudaraku yang kasih Yesus. Paulus melihat iman orang itu. Ya, dan ketika orang itu beriman, Paulus katakan, bangun. Ada satu gerakan roh, bangun. Dan orang itu mendapatkan mujizat. Iman. Kalau iman kita terus kita jaga, kita hidup dalam iman. Maka tema kita tahun, apa ini? Pernyataan mujizat Tuhan. Tahun 2000. Mujizat itu akan terus kita dapatkan. Saya katakan amin. Tapi sekali lagi saya katakan, yo no aku tak sengaja ndi sih gone sarange sing anu tak mlebu. Oh ya kena. Kita aja di sini jaga ya. Haleluya. Ya kena ndak. Tapi saya yakin mujizat akan terjadi. Ya kita dijaga, kalau kita tetap menjaga maka mujizat itu akan terus ada dalam kehidupan kita. Ya, untuk itu hiduplah dalam imanmu, ya. Haleluya kepada Yesus supaya kamu memperoleh kehidupan. Haleluya. Hiduplah di dalam imanmu kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara mau hidup dalam iman kita kepada Yesus? Amin. Ayo kita sama-sama terus katakan. Tepuk dada kita. Aku mau hidup dalam imanku kepada Yesus. Sama-sama katakan. Aku mau hidup dalam iman kepada Yesus. Haleluya. Ya maka mujizat akan yang kau dapatkan. Saat ini jangan sampai kapanpun. Haleluya, saudaraku yang dalam Yesus, ya. Yohanes 20:31 di sini katakan, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalam namanya. Ya. Di dalam namanya. Nah, ya, makanya pertanyaan kenapa sih Yesus bisa seperti itu? Ya. Bisa mempertaruhkan imannya, bisa bertaruh iman karena dia hidup dalam iman.
Nah kalau kita ngomong aku mempertaruhkan imanku kepada Tuhan Yesus. Kalau kita tidak hidup di dalam iman kita, nggak bisa. Kita harus seperti Yesus, hidup di dalam iman. Yang kedua, ya, dia hidup dalam keteguhan. Yang kedua harus teguh. Iman yang teguh. Kuat, kokoh. Jangan gampang digoyang. Kita memiliki iman harus kokoh, kuat. Ya, seperti di rapat kemarin saya katakan ya, tidak katakan tidak. Itu iman yang mantap. Haleluya. Ya, iman yang mantap, ya. Karena dalam Tuhan ada ya. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dalam Yesus. Ya, kalau kita baca dalam Markus tadi, ayatnya yang ke-39 di sini katakan begini. Lalu ia pergi lagi dan mengucap doa yang itu juga. Sudah bayangin pembacaan ini. Lalu ia pergi lagi dan mengucap doa yang itu juga. Setelah dia ketemu muridnya, dia pergi lagi, berdoa lagi, doa yang sama. Artinya apa saudara? Dia tekun. Ya, haleluya. Dia tekun, teguh. Walaupun saya katakan tadi, seolah-olah bapaknya belum menjawab. Tapi dia tetap teguh. Apakah saudara saat ini tetap teguh dalam Tuhan? Amin. Kita harus teguh. Ya, kita harus teguh dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, tetaplah teguh. Ya, supaya kehidupan kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Ya, Tuhan Yesus tidak bergeming dari imannya walau doanya tidak ditanggapi oleh Bapaknya. Itu dalam catatan saya. Walaupun sempat tidak ditanggapi oleh Bapaknya, tapi tetap teguh. Haleluya. Kadang-kadang kita berdoa, rasanya kok nggak dijawab-jawab, kok rasanya jauh. Tapi tetap percayalah, tetaplah teguh. Kalau saatnya Tuhan, pasti semuanya akan dijawab. Amin. Haleluya, saudaraku yang dalam Yesus. Ya, keteguhan imannya pada kebenaran memunculkan perdamaian. Nah ini saudaraku yang. Ya, ketika seseorang memiliki keteguhan, ini contoh keteguhan ya, contoh keteguhan seperti Tuhan Yesus. Itu hidupnya memang dia teguh kuat dalam pendirian, kebenaran pun kuat. Ketika dia diperhadapkan di dalam pengadilan Pontius Pilatus, ya pejabat istana yang sanggup membebaskan dia dari penderitaan. Ya. Dia tidak pernah mau bergeming dari kebenaran. Kebenarannya apa? Kebenaran dia harus disalib. Pilatus ngomong, iki aku iso lho, ngelepaske kowe kok dari salib. Aku bisa melepaskan kamu. Ya. Tuhan Yesus ngomong, tidak ada yang bisa melepaskan kecuali Bapa. Teguh. Keteguhan itu yang membuat Pilatus saat itu mungkin terheran-heran. Juga ketika mengharap Herodes. Ya, dan yang terjadi apa saudara? Kalau saudara baca di dalam riwayat mereka yang tadinya bermusuhan itu bisa bersahabat. Saudara. Ya, karena peristiwa itu persahabatan terjadi. Ya, orang yang teguh dalam kebenaran itu bisa menciptakan satu persahabatan. Amin. Amin. Ya, haleluya. Yang pertama persahabatan kita dengan Allah itu pasti. Ya, kalau kita hidup jujur dalam kebenaran, kita ini akan menciptakan persahabatan. Ya, di dalam Lukas 23 ayat 12. Ya, Lukas 3 ayat 12. Kalau baca di sana, ya, terjadilah satu perdamaian yang tadinya bermusuhan, damai karena peristiwa. Ya, keteguhan dari seorang anak manusia yang nama Tuhan Yesus. Kalau kita teguh iman kita akan mampu menjadikan persahabatan, memunculkan persahabatan. Baik pribadi kita dengan Tuhan maupun dengan rekan-rekan kita. Haleluya, saudaraku yang dalam Yesus. Ya. Ya. Haleluya. Ya. Kita harus hidup teguh. Seperti Tuhan Yesus. Menghadapi tantangan apapun tetap teguh. Haleluya. Ya, Tuhan Yesus tetap teguh menghadapi tantangan yang luar biasa. Rohnya melihat penderitaan yang luar biasa, dia tetap teguh. Ya, haleluya. Dan keteguhan itu harus menjadi milik kita bersama. Contohnya Bartimeus. Ya, seorang yang lumpuh, dia teguh. Saudara. Untuk mendapatkan mujizat dia teguh. Ya, teguhlah dalam iman. Kuat, teguh. Haleluya. Ketika Bartimeus ingin mendapatkan mujizat, dia berjalan, dia berteriak-teriak, Yesus anak Daud. Dia berjalan, tolong. Ini orang-orang ngomong ke berisik, mbok meneng. Ya, seolah-olah, ini mau apa toh?
Ya, seringkali orang-orang yang mau ditolong Tuhan itu seringkali disingkirkan dulu Tuhan. Ketika orang-orang seringkali akan mengalami pertolongan Tuhan, itu seolah-olah seringkali disingkirkan. Ya. Dan kalau sudah disingkirkan seringkali orang mutung, tidak mau lagi. Mutung, wis ora ning gereja wis ora Tuhan-Tuhanan. Saya katakan Saudara, Bartimeus, ya, ketika dia berteriak, minta tolong, disingkirkan sama wis meneng. Diam kamu, ya, pegang. Haleluya. Oh, iki wong greseni, bengok-bengok karo Tuhan, ngopo to? Ibadah wae nek kata Pak Samuel Singgih dulu. Aku omah kaya pos ronda ya, Pak. Waktu dalam melayani doa ya pos wae. Ya, tinggal ben biar aneh. Seringkali kita ini dilihat aneh. Ya, haleluya. Tapi ketika saat kita dilihat aneh, saat itu juga kita akan menerima pertolongan Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Bartimeus seperti itu, saudaraku yang Islam Yesus. Haleluya. Ya, dia dihardik. Kalau kita baca dalam Markus 10 ya. Salah ya. Lukas 23 ayat 12. Sorry. Markus 10 ya. Ya, Markus 10. Markus 10 ya. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Ya, Markus 10 ayat 46. Berteriak, disingkirkan. Ya. Singkirkan, diam. Tapi ketika itu ya, ketika sudah disingkirkan begitu, justru belas kasih Tuhan itu. Kalau saudara-saudara saat ini menerima tindasan apapun juga, saudara menghadapi himpitan apapun, seorang saudara tersingkir. Ya, seorang saudara sendiri tersingkir. Perhatikan baik-baik. Saat itulah ketika kita tetap teriak, Yesus anak Daud, tolong. Yesus tolong. Haleluya, maka Tuhan berpaling dan memanggil. Katakan amin. Saatnya Yesus berpaling dan memanggil engkau dan aku. Apapun kondisi saat ini, hadapi dengan teguh. Karena saat itulah Tuhan Yesus mulai dan memanggil engkau. Amin. Haleluya. Mari kita hadapi bersama-sama ya masalah yang sekarang ini. Ya, kita pertaruhkan harapan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus supaya Dia sendiri yang memelihara kehidupan kita. Ya, haleluya. Ayat yang terakhir kita baca dalam Ibrani 10 ayat 22 sampai 23. Ya, Ibrani 10 ayat 22 sampai 23. Ayat terakhir ya. Singkatan bunyikan begini. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh ya. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya, apa ini? Setia. Ini yang harus kita garis bawahi. Ya, tetap teguh. Karena yang menjanjikan ini, mujizat ini tetap setia di dalam janji-janjinya. Dia tidak pernah ingkar. Ya, yang penting kita teguh, kuat, sabar. Ya, tapi kalau saatnya tiba, maka saya katakan tidak ada yang bisa memendung. Ketika Tuhan sudah membuka pintu, tidak ada yang bisa menutup. Kalau ketika Tuhan menutup, tidak ada yang bisa membuka. Ya, haleluya. Saya kira dan percaya saudara. Pagi hari, mari. Nanti ketika kita makan dan minum perjamuan kudus, persiapkan hatimu dan pikiranmu. Mari kita sama pertaruhkan iman kita. Pertaruhkan imanmu. Jangan tanggung-tanggung mempertaruhkan. Ya, kalau di meja pertaruhan, ya maaf, dulu saya sempat lari ke sana, ya, sempat hidup di daerah itu. Gitu ya. Saya kalau sudah ini wes panas, ya jaketku tak copot, karo pas nggawa tipku tak keke kan ning ndur jaketnya. Kabeh. Ini dulu loh saudara.
Kabeh. B. Ya, wah lagi dolanan, wah guys, wah. Nah untuk dunia tidak ada harapan, saudara. Ya, kabeh ke. Pas lagi gayeng-gayengnya bojoku teko, ngadeg ning arep lawang. Ya wis blirit bali. Ya isin karo jane aku ndelik ra ngomong. Ya. Tapi ngerti saja dia kok aku ning kono ya ngerti. Ya. Tak pertaruhkan jaketku sama tip kecil. Beke. Ya kalah. Ya. Itu pertaruhan. Tapi kalau kita mempertaruhkan hidup kita, pengharapan kita untuk Tuhan, kita tidak mungkin kalah. Amin. Amin. Kita nggak mungkin kalah. Ya. Karena kalau yang namanya kita bertaruh untuk Tuhan itu songdol, saudara. Loh kok songdol? Sekarang hanya satu. Pek. Tidak ada kekalahan, tapi kemenangan. Katakan amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari pagi hari ini kita pertaruhkan iman kita. Amin. Sebentar kalau kita keluar di sana. Mungkin kita menghadapi persoalan yang sama. Ya masalah yang sama. Tapi tetaplah teguh dalam Tuhan. Pertaruhkan imanmu sepenuhnya. Beno. Ora usah disisake. Beno. Biar kamu telanjang secara manusia. Ya. Haleluya. Bukan secara manusia maksud saya. Biar engkau telanjang bukan secara manusia. Tapi kehidupan ini telanjangi di hadapan Tuhan. Pertaruhkan semua. Maka Tuhan akan menjadi penolong. Haleluya. Sebentar kita akan makan dan minum perjamuan kudus. Ya, haleluya, kita tutup Alkitab kita. Kita renungkan pengorbanan Tuhan Yesus. Haleluya, dia yang sudah sengsara. Dia memberi contoh pagi hari ini. Dia mempertaruhkan hidupnya kepada Bapaknya. Ya, dengan jalan apa, saudara? Tadi katakan hidup di dalam iman. Iman yang teguh. Itu yang diperbuat Tuhan Yesus. Haleluya. Ya. Itu juga yang harus kita perbuat saat ini. Dengan kita menerima tubuh dan darah Kristus, kita mempertaruhkan hidup kita saat ini di hadapan Tuhan. Supaya kita memperoleh hadiah yang luar biasa daripada Tuhan. Haleluya, kita akan sama-sama bangkit berdiri. Saya undang pelayan perjamuan kudus, pelayan perjamuan kudus. Dan hamba Tuhan. Haleluya, untuk maju ke depan. Sukacitaku karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Amin. Ku bernyanyi bagimu, ku memuji namamu, karena ku tahu Terima kasih Tuhan Yesus. Satu anugerah yang luar biasa pagi hari ini. Kami boleh mensyukuri Bapa, sebagaimana kami ada pagi hari ini. Engkau telah memberikan kekuatan firman yang dahsyat pagi hari ini Bapa. Biar kiranya iman yang telah Engkau anugerahkan boleh terus kami tebarkan jauh sampai ke belakang sauh. Kami percaya Tuhan, kami pertaruhkan iman percaya kami kepada Engkau. Mari Tuhan, Engkau bersama dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu akan mencurahkan kekuatan yang dahsyat dalam hidup kami jemaat-Mu di tempat ini. Teguhkan, kuatkan apa yang telah kami dengar dengan makan minum perjamuan kudus ini Bapa. Kami pohonkan, turunkan berkat-Mu atas roti dan anggur ini Bapa, sehingga kami boleh mempererat persekutuan kami bersama Engkau. Demikian juga persekutuan kami satu dengan yang lain Bapa. Engkau memberkati hamba-Mu yang akan membagikan roti dan anggur ini Bapa. Demikian hamba-Mu yang akan melayani di dalam kuat kuasa Roh Kudus. Kami akan terima roti dan anggur ini. Apapun yang menjadi permasalahan problem dalam kehidupan jemaat-Mu menjadi jawaban saat kami makan minum perjamuan kudus ini.
mujizat terjadi. Amin. Mujizat terjadi. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang esa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan terima roti dan anggur ini dengan iman. Haleluya. Amin.
saudaraku yang dalam Yesus, darah Kristus akan memperbarui hidup kita, akan memulihkan setiap hidupmu dan hidupku. Kalau engkau percaya, yang kita pegang saat ini, roti dan anggur yang merupakan lambang tubuh dan darah Kristus, maka dia akan membuat satu pemulihan yang luar biasa dalam kehidupan kita semua. Serahkan masalahmu, serahkan segala bebanmu saat ini kepada Tuhan, supaya dia boleh memulihkan hidupmu dan hidupku saat ini. Angkat tinggi-tinggi di atas kepala roti yang sudah kita terima. Bapa yang baik, Engkau lihat tangan-tangan kami sudah mengangkat tubuhmu Tuhan. Kami percaya di dalam roti dan dalam kuasa-Mu Tuhan. Engkau akan nyatakan bagi kami. Kami yakin dan percaya ketika kami makan dan percaya, maka pemulihan akan terjadi Bapa. Dengar baik-baik firman Tuhan sebelum kita makan bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percaya saudara bahwa roti ini adalah lambang tubuh Kristus. Amin. Kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami terima tubuhmu Tuhan. Biarlah Engkau menyatu dalam tubuh kami Bapa. Kami yakin dan percaya kami akan perkasa di bumi Tuhan. Kami akan menguasai bumi ini Tuhan. Bersama Engkau kami menjadi pemenang Tuhan. Haleluya, demikian. Percayalah saat ini. Haleluya. Kalau kita sebentar akan minum anggur, haleluya, darah ini, anggur ini akan menguduskan kita. Dengan iman kita yang percaya bahwa ini lambang Kristus, maka segala dosamu dan dosaku akan dihapuskannya. Kita akan tinggi-tinggi di atas kepala anggur yang sudah kita terima. Dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Percaya saudara bahwa anggur ini adalah lambang darah Kristus. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, kami menang Tuhan saat ini. Haleluya, mujizat terjadi. Haleluya. 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 Amin. 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 Haleluya. Haleluya, kami disembuhkan. Kami disembuhkan dalam nama Yesus. Haleluya. Mujizat terjadi, mujizat terjadi, mujizat terjadi. Darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Haleluya. 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 Engkau terima kemenangan. Terima kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan, apapun yang kami hadapi dalam hidup ini, kami mempertaruhkan iman kami dalam Engkau Tuhan. Karena kami percaya ketika kami menyatu dalam tubuh dan darah-Mu, haleluya, ada kemenangan yang luar biasa. Tuhan, Engkau mendampingi sepanjang hidup kami. Sehingga Tuhan kami memperoleh, oh haleluya, oh apa yang Engkau janjikan. Dan kami menguasai bumi ini Tuhan. Terima kasih, kami mengendalikan, bukan yang dikendalikan. Terima kasih Tuhanku yang baik, kami ucap syukur. Kami alaskan doa sembah kami. Haleluya, kami terima semuanya hanya di dalam nama Bapa dan Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, kami syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada song leader atau yang mau membawa pengumuman. Shalom umat Tuhan yang lebih dari benar. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara hari ini? Saya percaya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan luar biasa. Saya kita bersyukur bersama-sama setelah hampir 3 bulan atau kurang lebih 3 bulan kita harus beribadah online. Hari ini kita bersyukur karena kita boleh kembali dalam ibadah bersama di dalam gedung gereja. Kita bersyukur kepada Tuhan karena begitu luar biasa kasih penyertaan Tuhan sepanjang kita beribadah online sampai dengan hari ini kita masih diberikan kesehatan. Dan di masa pandemi ini dalam keadaan new normal dan kegiatan gereja
masih akan berjalan ibadah raya di depan akan 2 kali. Raya pertama jam 7 pagi, raya kedua jam 9:30 pagi. Saya tetap mengundang Bapak Ibu Saudara, kita tetap menjaga kesehatan, perhatikan protokol kesehatan, yaitu dengan cek suhu badan, cuci tangan atau pakai hand sanitizer, pakai masker, dan juga jaga jarak. Tak lupa jangan bersentuhan. Oke, begitu Bapak Ibu Saudara. Dan saat ini saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di akhir bulan Maret sampai dengan di bulan Mei. Berikut nama-nama yang berulang tahun di bulan Maret sampai dengan bulan Mei. Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Alfa Omega, Tuhanku luar biasa, dulu sekarang selamanya. Sama-sama kita mengucapkan saudara katakan bersama. Lagi keajaiban dalam namamu Tuhan, nyatakanlah lagi, nyatakanlah lagi. Mewakili Kepala Sidang dan seluruh jemaat Tuhan GPI Angkatan Solo mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di akhir bulan Maret sampai dengan bulan Mei ini. Dan kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara. Saudaraku, dalam Mazmur 86 ayat yang ke-12 dikatakan, "Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya." Karena itu saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk tetap bersyukur kepada Tuhan sebab bahwasanya Dia begitu baik sampai dengan detik ini. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas di rumah saja. Tuhan Yesus memberkati. Sedikit pengumuman tambahan untuk Bapak Ibu Saudara, hari ini persembahan akan dilakukan langsung, jadi Bapak Ibu Saudara bisa pulang dan nanti ada petugas kolektor yang akan di depan untuk menerima persembahan Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara tidak dikeliling kayak tadi ya, jadi langsung bisa nanti pulang mempersiapkan persembahan pertama, persembahan kedua dan juga persembahan tatangan. Begitu juga untuk perpuluhan dan sebagainya, semua ada di luar karena ini merupakan ketentuan dari protokol dari GBI sendiri, dari pusat gitu ya. Jadi ini memang penyarannya seperti itu. Jadi berharap jangan berdesak-desakan gitu ya. Tetap semua bisa pulang gitu, tenang saja. Jadi bisa diatur jaraknya untuk tidak saling berdesak-desakan karena tetap kita harus menjaga supaya nanti kalau dilihat dari depan juga tidak terlalu sempit begitu. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri bersama-sama dan saya undang Bapak Gembala untuk boleh menutup ibadah kita. Mari kita sama-sama akan tutup ibadah kita. Dan saya ingatkan bahwa nanti kalau keluar dari belakang dulu ya, supaya tidak untel-untelan, belakang dulu satu persatu, tetap jaga jarak. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur pagi hari ini. Engkau telah memimpin ibadah ini dari awal pertengahan sehingga akhirnya sebentar kami akan pulang Bapak.
Kiranya Engkau sendiri menyertai dalam kehidupan kami semua Tuhan. Haleluya, kepulangan kami Tuhan, Engkau tuntun. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, roh kecelakaan, kejahatan apapun semua disingkirkan dalam nama Tuhan Yesus. Demikian pula Tuhan, tangan-tangan yang selalu berkat bagi gereja kami, biarlah Engkau kembalikan berlipat-lipat kali ganda, terutama jemaatmu Kampung Sewu. Baik itu persembahan siap ibadah, baik janji iman, capan syukur kepada tangan tali kasih, terutama 1/10 buah sulung milik Engkau saya kembalikan. Hamba yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan buka tingkap-tingkap langit, seluruh berkat surgawi akan Engkau curahkan, sehingga jemaatmu berkelimpahan Bapa. Saat ini kalau ada yang sakit sekali lagi Bapa, kiranya Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Yang dalam kelemahan Engkau berikan kekuatan, yang di dalam kesusahan Engkau menghiburkan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, yang dalam pergumulan hamba yakin dan percaya Engkau berikan kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan. Manula hamba yakin dan percaya dalam setiap kelemahan tubuh mereka, iman mereka tetap Engkau kuatkan Bapa. Terima kasih. Sekarang saudaraku yang dalam Yesus, mari kita angkat hati tantangan kita. Yes. Sekarang saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, diberkatilah kiranya segala pekerjaanmu, usahamu diberkati, keluargamu diberkati, engkau yang masih sekolah dan kuliah diberkati luar biasa, dan yang mencari pekerjaan diberikan yang terbaik. Sekarang pulanglah kalian dengan bawa berkat anugerah Bapa surgawi, kasih sayang daripada anak yang tunggal yaitu Yesus Kristus, dan di dalam penyertaan Roh yang ajaib menyertai saudara saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali, di awan-awan permai menjemput kita sekalian. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati. Ibadah pagi hari ini sudah selesai Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas di rumah saja dan Tuhan Yesus memberkati semuanya.